Oke, baik. Terima kasih sudah bantu setting. Kita lanjutkan ya. Hari ini kita bahas yang lebih detail lagi ke bagian asuransi jiwa. Jadi konsep utama di asuransi yang kayaknya paling banyak berkaitan dengan kita di asuransi jiwa kali ini. Nah, Anda sambil siapkan catatan ya, karena ada beberapa istilah-istilah di sini yang mungkin masih istilahnya sulit, kita bahas nanti. Adakah dari antara Anda sudah punya asuransi jiwa nih di sini? Jiwa. Kebanyakan itu orang-orang kalau ngomong asuransi jiwa katanya tabu. Karena mengharapkan seseorang meninggal dulu untuk dapat uang pertanggungan. Padahal belum tentu ya, belum tentu harus meninggal dulu. Ada poin-poin di mana nggak harus tertanggungnya itu meninggal dulu. Oke, kayaknya di pertemuan lalu kita udah bahas undang-undang dan juga definisi ini kayaknya. Udah belum ya? Udah dibaca kayaknya kemarin. Asuransi jiwa merupakan perjanjian antara siapa dan siapa. Oke. Nah, kalau gak yakin coba kita ulangi lagi ya. Di sini ada asuransi jiwa, yaitu merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih. Dua pihak setidaknya antara orang, manusia, dengan perusahaan asuransinya. Nah, jadi dengan orang tertanggung atau pemilik polis mungkin pada perusahaan asuransi. Jadi di sini ada dua pihak atau lebih. Kenapa kok disebut lebih? Bisa jadi dalam perjanjian ini tadi melibatkan orang-orang lain, yaitu ahli waris. Misalnya saya tertanggung nih, saya adalah orang yang jiwanya diasuransikan. Kemudian misal saya meninggal dunia, maka ahli waris saya yang akan mendapatkan UP tadi. Pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi. Nah, kalimat yang setelah koma itu ya, dengan pihak penanggung kemudian juga ada tertanggung. Nah, saya tuliskan di papan ini, Anda silakan sambil nyatet juga ya jika dirasa penting. Yang disebut penanggung itu siapa dan tertanggung siapa? Ini kalau saya pakai contoh kasus ya, saya adalah orang yang jiwanya diasuransikan. Maka tertanggung ini adalah ya klien itu, ya orang itu tadi. Entah definisinya Anda sebutkan bagaimana ya. Yang jelas kalau sebagai kasus, ya saya ini adalah tertanggung. Nah, ketika misalnya jiwa saya sudah meninggal dunia ya, tertanggungnya meninggal dunia, penanggung alias perusahaan asuransi yang akan memberikan UP untuk dan disalurkan ke ahli waris tadi. Nah, definisinya demikian. Jadi kalau ada istilah-istilah penanggung, tertanggung, coba bayangkan aja. Kalau ada orang diasuransikan jiwanya, ya orang itu yang ditanggung ya, tertanggung itu orangnya. Terus yang akan menanggung, yang akan ibaratnya kayak memberikan ganti rugi atas kehilangan nyawa seseorang tadi adalah perusahaan asuransi atau di sini disebut penanggung. Kemudian lanjut kalimat berikutnya, dengan menerima premi. Jadi ada relasi antara tertanggung dan penanggung ini ketika saya atau pihak orang yang melakukan pembayaran itu memberikan premi. Premi adalah uang yang sengaja atau sejumlah dana yang diberikan ke pihak perusahaan asuransi supaya polis itu aktif. Yang membayar siapa? Apakah yang membayar adalah tertanggung? Bisa juga anggota keluarga lain ya. Contoh, saya ini tertanggung, ada kliennya.
Tapi yang selama ini membayar preminya adalah orang tua saya. Itu juga boleh. Nah, orang tua saya yang selama ini membayarkan premi untuk ya diri, untuk jiwa saya. Bisa. Jadi membayar premi bisa tertanggung atau mungkin family terdekat. Oke. Terus habis itu kalimat berikutnya, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Oke. Jadi uang asuransi juga bisa cair kalau tertanggungnya meninggal dunia, jelas ya. Atau meskipun masih hidup juga bisa ada yang dicairkan. Namanya nilai tunai. Nilai tunai adalah sejumlah uang, sejumlah dana yang dapat dicairkan ketika tertanggung tadi kondisinya tidak meninggal dunia. Oke, definisi seperti itu. Kita lanjut. Teman-teman kalau diminta untuk memberikan definisi, sebaiknya tidak menghafalkan. Nah, mungkin sebagian dari Anda jago banget kalau menghafalkan kata-kata kalimat boleh. Tapi bagi Anda yang tidak jago, pahami maknanya dan coba teruskan ulang dengan bahasa Anda sendiri ya. Terus yang disebut kerugian di sini, jadi asuransi itu bisa diklaim karena apa? Karena adanya kerugian dalam konteks kerugian yang secara ekonomi. Kita lihat di sini ada dua alasan. Ketika orang meninggal dunia, maka akan berhenti atau hilang penghasilannya. BTW itu proyektor yang atas masih nyala ya. Proyektor masih atas masih nyala, kalau bisa dimatikan, ada remote-nya boleh dimatikan. Tapi semoga tidak mengganggu ya, ada kayak tulisan-tulisan di sini. Baik, kerugiannya adalah ketika orang meninggal dunia karena akan berhenti penghasilannya. Sebagai contoh nih saya di keluarga adalah tulang punggung keluarga. Nah, ketika saya nggak ada meninggal dunia, maka dari manakah sumber penghasilan keluarga ini? Maka orang-orang yang seperti saya yang tulang punggung keluarga itu biasanya memang jiwanya diasuransikan. Agar jika si tulang punggung meninggal dunia, maka keluarga dapat UP. Jadi uang pertanggungannya tadi bisa dipakai untuk melanjutkan hidup. Maka kalau saya kasih contoh ke Anda, seringkali saya pakai contoh bapak. Ketika bapak keluarga, tulang punggung keluarga tadi, semua anggota keluarga kan bergantung pada bapak. Maka si bapak ini wajib diasuransikan jiwanya. Karena ya misal beliaunya udah dipanggil duluan menghadap Tuhan, maka keluarganya masih bisa hidup dengan uang yang ditinggalkan tadi. Bukan uang warisan ya, tapi uang asuransinya, UP-nya. Padahal ahli waris bergantung hidupnya secara finansial terhadap orang tersebut. Saya rasa Anda bisa mendapatkan feel-nya ini ya, di asuransi jiwa seperti itu. Ini Anda maju jamnya kenapa hari ini? Maju sejam, udah selesai kelas sebelumnya. Harusnya sampai jam ke-6 tapi ternyata udah selesai lebih awal gitu. Baik. Oke, nah sekarang Anda melihat di layar ada istilah-istilah yang muncul lagi. Sekarang asuransi jiwa itu ada apa aja? Nah masalahnya produk-produknya juga lumayan banyak. Jenisnya ada berbeda-beda. Dan mungkin Anda pernah dengar produk asuransi itu juga bisa jadi produk investasi loh. Ada, mungkin Anda pernah lihat di konten media sosial atau dengar. Masa sih produk asuransi jadi investasi? Kan beda peruntukan. Nah, kita pelajari di sini. Jenis asuransi ada 4, dimulai dari 1 yang paling umum, yaitu term life. Sifatnya ya, dia biasanya cenderung lebih murah. Nah, saya pun sekarang menggunakan produk yang term life ini. Preminya murah, kemudian ya durasinya juga singkat, 1 tahun, sehingga kalau saya mau ada perubahan, saya bisa langsung aja menyampaikan untuk di periode berikutnya saya pilih produk yang lain gitu. Kita baca dulu ya, term life insurance atau asuransi jiwa berjangka. UP akan dibayarkan bila tertanggung meninggal dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Ini jangan ketawa dulu ya.
Berarti meninggalnya sudah direncanakan dong. Bukan begitu. Jadi gini, term life kalau saya bisa tulis ya. Ya, yang disebut term di sini gini. Pada ini bulan apa nih? Maret. Nah, pada bulan Maret kita membayarkan premi. Misalnya pada 1 bulan Maret membayar premi. Untuk asuransi selama Nah, misalnya kayak kita pakai skenario ya, saya kasih contoh. Pada tanggal 1 Maret kemarin, ada pihak tertanggung ya, pihak tertanggung yang membayar premi untuk asuransi selama 1 tahun. Berarti selama 12 bulan ke depan, jiwanya itu dalam tanda kutip terlindungi. Nah, jadi dia membayar premi untuk perlindungan selama 1 tahun. Berarti di sini periode perlindungannya akan berhenti pada tanggal berapa rekan-rekan? Kalau kita pakai setahun, hitungannya bulan berarti di akhir Februari tahun 2027 kontraknya sudah berakhir, polisnya berakhir. Nah, maka kalau ada orang kayak gini ini, terus tiba-tiba pada bulan Maret, April, Mei, atau mungkin akhir tahun ini di Desember meninggal dunia, maka pihak keluarganya ya, atau ahli warisnya dapat menerima UP. Jadi memang ada premi-premi yang dibayarkan tahunan seperti ini. Bayarnya sekarang untuk proteksi selama 1 tahun. Ini yang paling sering, paling umum mungkin teman-teman akan lihat. Biasanya preminya murah dan proteksinya bisa besar. Sebagai contoh, ini saya nggak ingat angka real, angka detailnya ya. Orang yang membayar premi dengan besar sekitar 200 ribuan, misal dalam periode proteksi tadi dia meninggal dunia, UP-nya bisa menyentuh di angka 100 juta gitu. Berarti kan untung banget ya Bu ya. Ya kalau kita ngomong asuransi, kita nggak ngomongin untung rugi. Karena sifatnya adalah mulai dari proteksi. Masa teman-teman mau Anda dibayar premi, kemudian Anda dikaruniai sehat walafiat, umur panjang, kan UP-nya nggak cair dong berarti karena nggak meninggal dunia. Terus Anda bilang, loh rugi dong uang premi saya. Apakah mungkin Anda bilang kayak gitu? Padahal Anda dikaruniai umur yang panjang dan sehat walafiat. Maka kalau kita ngomong asuransi, kita nggak ngomong untung rugi lagi ya teman-teman ya. Ya ini premi yang Anda bayarkan berarti karena sampai akhir Februari tahun depan kita dikaruniai sehat walafiat, ya sudah kan uang itu tadi pergi. Tapi Anda mendapatkan rasa keamanan dan keluarga Anda mendapatkan rasa keamanan selama 1 tahun. Misal kita berpulang ya, tiba-tiba berpulang, maka keluarga kita nggak sampai lontang-lantung. Jangan ngomong untung rugi di asuransi ya teman-teman ya, agak tabu gitu kalau diomongkan. Nah ini salah satu produk yang bisa Anda rekomendasikan pada klien Anda. Karena sifatnya juga mudah untuk dipelajari, biayanya kecil, dan durasi proteksinya Anda juga bisa pilih gitu. Biasanya kalau proteksinya yang lebih panjang, biaya preminya juga lebih panjang. Sebagai contoh saya tadi di angka premi di angka sekitar 200 ribuan bisa dapat di angka sampai 100 juta. Ini contoh aja ya, dan saya ambil contoh hanya dari satu perusahaan asuransi. Bagaimana dengan produk asuransi perusahaan yang berbeda? Ya bisa more or less, bisa lebih tinggi atau lebih kecil. Coba ini dulu nanti kalau ada pertanyaan baru dikumpulkan ya. Saya lanjut ke bagian kedua. Asuransi yang lain ada lagi yang namanya whole life. Whole, bahasa Inggris whole tahu? Apa itu artinya? Keseluruhan, betul. Nah, keseluruhan. Kalau definisi di layar tulisannya adalah seumur hidup, whole life, keseluruhan atau seumur hidup, apa tuh artinya? Ya, kita baca tanggungan kematian berjalan sepanjang kehidupan tertanggung, ada koma, selama premi dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam polis.
Sebelum sampai ke poin-poin yang ada di layar, kita sampai kalimat itu dulu ya. Kalau term tadi dibayarkan premi untuk satu periode, entah setahun, 2, atau 5 tahun. Nah, namun kalau whole life ini kontraknya sendiri, ketika premi dibayarkan, maka Anda bisa ditanggung seumur hidup ya. Seumur hidup meskipun ada term and condition-nya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, di sini whole life maka artinya sepanjang hidup. Tapi apakah artinya bayar preminya sekali, kemudian Anda tercover sampai seumur hidup? Nah, coba cek lagi kata-katanya nanti ya. Yang disebutkan whole life ya ketika Anda selalu membayar premi dalam durasi periode yang ditentukan. Nah, jadi jangan dikira bayarnya sekali, kemudian selama 99 tahun di cover. Belum tentu. Ada kasus ketika memang bayar preminya angkanya besar, kemudian memang boleh di cover untuk sampai 99 tahun atau seumur hidup. Bisa jadi. Tapi kebanyakan asuransi itu, asuransi kan juga produk keuangan ya, di mana mereka pun juga ada perhitungan-perhitungan khusus. Maka kalau ada yang bayar 100.000 atau 200.000 di cover sampai seumur hidup, rasanya tidak mungkin ada yang semacam itu. Meskipun whole, kebanyakan kita harus tetap mencicil selama sekian tahun sekali. Nah itu ya, tapi kontraknya, di dalam kontrak tadi keterangannya seumur hidup gitu. Yang disebut seumur hidup apa sekarang? Ayo kita lihat di sini. Yang disebut seumur hidup mengikuti standar ya manusia pada umumnya. Orang itu biasanya harapan hidupnya berapa tahun? 25? Enggak ya, 25 berarti umurmu tinggal berapa itu ya? Saya udah lewat tuh berarti 25. Batasnya rata-rata orang di angka segitu ya, 80. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang meninggal dunia di umur 30-an loh ya. Makanya teman-teman juga perlu hati-hati mulai dari sekarang pola hidupnya diperbaiki. Yang ngerokok, siapa di sini yang ngerokok? Terus satu yang suka gelonggong minuman keras. Nah, tuh cek. Terus yang suka begadang nonton drakor siapa? Nah, itu. Tolong diperbaiki pola hidupnya juga ya rekan-rekan ya. Nah, kalau Mbak tadi bilang orang rata-rata mungkin di umur 85 oke. Tapi kalau di perusahaan asuransi kita ngomong seumur hidup manusia ketika batas itu di angka 99. Batas terjauh ke umur manusia itu di 99. Jarang banget ya kita menemui orang yang umurnya sampai 99 tahun, 100 tahun. Tapi ada kan ya? Nah, di berita ada. Nah, yang disebut whole life itu ketika orang itu ditanggung sampai batas umur 99 tahun. Kalau misalnya ada orang yang diberkahi dengan umur panjang, dia bisa hidup sampai umur 100 tahun dan nggak mati-mati. Waduh, kok bahasanya nggak mati-mati itu salah ya. Sampai umur 100 tahun lebih dan ternyata dia masih diberkahi dengan umur yang panjang, maka bisa jadi asuransinya selesai. Nah, ketika orang meninggal dunia di umur 101, maka bisa jadi tidak ada UP yang akan cair. Tahu kenapa? Yang ditanggung sampai umur? Yes. Maka cek baik-baik di polis tadi. Atau, nah masih ada atau lagi poin yang kedua. Atau, bukan ya, ini kalimatnya kurang. Saya tambahi lagi. Ataunya adalah ketika ada orang yang tadi umurnya panjang banget, ada orang yang umurnya sampai 101 tahun dan baru meninggal dunia, maka yang akan UP dibayarkan adalah sebagian dari polis, sebagian dari apa yang tercatat di polis. Misal kalau dia meninggal sampai umur 99 tahun tadi, dia dapat uang pertanggungannya 1 miliar, bisa jadi ketika 101 dia meninggalnya umur 101, maka lebih kecil daripada 1 miliar. Berapa ratus juta bisa jadi. Ataunya itu ya. Jadi akan full dibayarkan sesuai dengan perjanjian polis ketika umurnya meninggal dunianya sampai umur 99. Tapi kalau lebih dari itu bisa jadi satu nggak cair sama sekali, atau kalaupun cair hanya sebagian, tidak full.
Sebagiannya jangan pikir, oh berarti mungkin kalau ini tadi harusnya 1 miliar, berarti yang keluar 990 juta. Tidak, bisa jadi turunnya jatuh ya. Nah, jatuh banget di angka bisa 700. Lihat lagi perjanjian atau informasi dari perusahaannya. Nah, itu yang kedua. Catatan poin yang kedua yang ada di layar adalah tadi saya bilang whole life ini aktif seumur hidup ketika premi dibayarkan. Oke. Sometimes ada sales asuransi atau agen asuransi yang bilang nggak perlu repot-repot ibu, bapak, kakak, bayar preminya tuh cukup 1 kali seumur hidup, maka Anda akan di cover sampai seumur hidup sampai 99 tahun. Teman-teman kalau mendengar kata-kata kayak gini ini, ya pahamilah ya bahwa sales pun, agen pun juga butuh bekerja, butuh pelanggan, butuh klien. Sometimes kalau ada sesuatu yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan, artinya ya terlalu indah untuk jadi kenyataan alias nggak nyata. Nah, apa yang dimaksud tadi? Nah, bisa jadi salesnya adalah menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang indah aja ya, padahal artinya premi yang sekali dibayarkan tadi di cover harusnya kan untuk seumur hidup 99 tahun. Padahal pada tahun kesekian si kliennya tadi hidup, preminya tadi sudah habis terpakai. Udah habis, kalau ibarat kita accounting sudah penyusutan lah. Kalau udah penyusutan berarti kan habis. Kendaraan Anda umurnya 6 tahun, tapi sudah penyusutan, sudah 6 tahun, habis. Apakah mobilnya udah hilang? Tidak ya. Apakah kalau kita punya bangunan disusutkan, bangunannya hilang? Enggak. Tapi kita ngomong nilainya. Nah, maka di sini kalau ada yang menawarkan asuransi whole life, preminya katanya dibayarkan sekali untuk seumur hidup. Nah, bisa jadi setelah berjalan 3 tahun aja, ini tadi sudah menyusut dan nilainya sudah habis. Maka dia akan meminta lagi pembayaran pada tahun keempat. Kemudian ditambah dengan tahun keempat untuk cover lagi 3 tahun, tahun ke-7 dan seterusnya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, premi itu akan dibayarkan atau dipotong dari tabungan preminya. Maka artinya selama itulah premi berjalan. Kalau pada akhir tahun ketiga ternyata preminya tadi dihitung-hitung udah habis, maka si asuransinya pun juga akan stop, nggak akan mengcover lagi. Nah itu adalah kata-kata yang sering kali ditulisnya di buku panduan itu, kecil, miring, dan di bawah, akhirnya terlewat sama mata manusia. Dan orang-orang ketika ada kayak gini ini, ada orang nggak lanjut bayar premi, kemudian beneran meninggal dunia pada tahun ke-8, UP-nya nggak cair, orangnya marah-marah dan bilang asuransi is scam. Padahal orangnya nggak baca di asuransi tadi, polisnya gimana. Nah gitu ya teman-teman ya. Ini pengalaman, saya cerita panjang karena pengalaman pribadi dari keluarga kami. Kami ngikut asuransi yang warnanya kuning, perusahaan asuransi berwarna kuning. Kalau oren toko ya, toko oren. Bukan, kalau ini asuransi warna kuning. Kemudian ya ibu saya itu bidangnya bukan keuangan, bidangnya adalah PPKN. Wah, jadi guru PPKN. Ada yang suka mata kuliah PPKN di sini? Wes garuk-garuk. Mana ada ya Bu yang favoritnya PPKN ya. Jadi ibu saya tidak punya background keuangan, bapak saya juga. Nah kakak saya juga backgroundnya bidang kesehatan dan nggak ngerti-ngerti banget sama keuangan. Tapi dia mendapatkan informasi dan jadi yang macam jadi agen asuransi. Nah, si kakak saya pun juga nggak ngerti-ngerti banget. Kalau dia jadi agen asuransi pasti yang ditawari kan keluarganya ya. Nah, akhirnya keluarga saya bikin satu perjanjian asuransi jiwa yang whole life ini. Udah membayarkan premi sekian juta, kemudian katanya bisa di cover sampai seumur hidup. Ternyata pada tahun ke-10 hitungan preminya ini udah habis. Dan kalau dia masih mau lanjut di cover jiwanya harus bayar lagi. Dan cerita realnya ibu saya ya mencak-mencak ya. Ah nggak sesuai nih. Ya pada saat itu saya juga masih kecil, nggak ngerti, nggak bisa menjelaskan. Sudah dewasa seperti ini saya tahu, oh kontrak asuransi kan biasanya panjang berlembar-lembar. Anda punya kewajiban untuk membacanya biar dapat informasi lengkap.
Nah, seperti itu whole life asuransi. Kemudian yang ketiga di sini ada endowment. Endowment, kita baca dulu ya, kontrak asuransi di mana perusahaan asuransi memberikan benefit sebesar UP dari asuransi apabila tertanggung dapat hidup sampai, Mbak yang di tengah gini kamu nggak kepanasan kan Mbak deket proyektor? Oh, hangat ya? Oke. Nah, sebesar UP dari asuransi apabila tertanggung dapat hidup sampai akhir masa kontrak atau pembayaran sebesar nilai pertanggungan apabila meninggal dunia. Oke. Bahasa Indonesianya apa ya? Padanan bahasa Indonesianya ya. Nah, jadi kalau di sini sesuai perjanjian ya, endowment itu. Nah, coba nanti dicari padanan kata bahasa Indonesianya ya. Kalau di dokumen ini dokumen yang sudah spesifik disesuaikan dengan klien. Klien kebutuhannya dalam durasi berapa. Nah, term life biasanya patokannya pada hitungan tahunan ya. Di sini itu tahunan. Per 1 tahun. Kalau whole life di covernya katanya seumur hidup. Kalau endowment ini ada periode khusus yang memang disesuaikan dengan perjanjian ya antara kedua pihak tadi, pihak penanggung dan tertanggung. Yang durasinya saya nggak bisa jelaskan dengan lengkap karena ya lagi-lagi disesuaikan dengan si kliennya. Sesuai kontrak, kayak ada, kita ngomongin kontrak itu kayak ada kontrak hidup gitu ya. Berapakah kontrak hidupmu di dunia rekan-rekan? Sampai berapa tahun kontraknya? Ya kan agak rancu ya kalau kita ngomong kontrak, masalah kehidupan kok pakai istilah kontrak. Tapi semoga Anda paham di sini ya, periodnya khusus. Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang paling menarik. Nah, poin 4 ini menurut saya yang paling menarik. Beberapa orang senang, beberapa orang benci. Ibarat kayak sekarang ini maca. Nah, maca. Anda ada yang suka banget sama maca kan? Terbukti bajunya hijau. Nah, di sana juga ada yang bajunya hijau karena cinta banget sama maca. Tapi ada juga yang benci banget, kayak rasa daun katanya. Betul kah? Ada yang pecinta maca di sini? Angkat tangan. 1, 2, 3. Oke. Yang benci banget karena Anda merasa seperti sapi. 1, 2, 3. Oke. Iya, kayak love and hate relationship katanya. Atau kalau mau ngomongin makanan lain seperti es krim mint choco. Mint choco. Bisa bayangin? Mint? Puasa-puasa ngomongin makanan ya. Ada yang suka kah rasa mint tapi ada coklatnya, ada choco chip. Gak suka. Tapi ada yang suka. Saya contohnya. Kayak makan Pepsodent. Ya. Ada juga yang nggak seneng banget karena kayak Pepsodent, kayak pasta gigi rasanya. Tahu kan Mbak tapi mint choco? Nah, kalau nggak tahu nanti habis buka kita jalan bareng ya. Nah, saya kasih tahu tuh. Nah, macam kayak gitu ya teman-teman ya. Saya kasih pemadanannya. Contohnya kok makanan sensitif ya, topik-topik makanan di hari-hari kayak gini ya. Pada poso kecuali masnya yang di sana tuh. Nah, unit link itu ibarat love and hate relationship bagi sebagian orang. Ada yang seneng banget dan katanya dia udah cinta, tapi ada juga yang benci. Kenapa tuh? Yuk kita lihat. Satu kata kunci yang saya bilang, asuransi itu bukan investasi. Jadi kalau kita ngomong asuransi nggak ada istilah untung atau rugi. Yang ada adalah untung dan untung. Untung atau untung. Jadi misal Anda bayar premi terus Anda masih hidup seger buger, apakah Anda rugi? Tidak, kita untung karena dikaruniai dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat ya. Dan Anda dikaruniai dengan umur yang panjang, untung berarti. Tidak ada istilah rugi dalam asuransi. Tapi sekarang kita lihat di sini unit link. Unit link adalah perpaduan antara produk proteksi diri serta investasi. Nah, gimana ceritanya tuh? Katanya asuransi nggak boleh disamakan dengan investasi. Nah, ini saya punya gambar di sana. Gambar
gambarnya dimulai dari tengah ya, di mana Anda punya uang, segepok uang. Anda punya uang dan ternyata uang yang Anda bayarkan pada perusahaan asuransi tadi otomatis dipilah pada dua buah keranjang. Keranjang yang pertama yaitu keranjang ke proteksi seperti investasi pada umumnya. Keranjang pertama diberikan pada whole life. Sifat-sifatnya sama kayak whole life ya. Tapi keranjang kedua dari uang yang diberikan tadi, keranjang kedua masuk ke bagian asuransi. Jadi uangnya diproses sama perusahaan dan masuk seperti ini ya. Seperti dimasukkan ke produk-produk investasi seperti reksadana. Kemudian ya kalau contoh yang paling mendekati ya reksadana tadi. Sekarang perusahaan asuransi ini bekerja tidak hanya untuk memberikan layanan asuransi, tapi juga mengelola uang agar bisa jadi bunga dan uangnya bisa dikembalikan lagi ke Anda. Kita baca di sini whole life 99 tahun. Terus biasanya kalau Anda bayarnya itu juga terus ya. Jadi enggak sekali untuk seumur hidup, enggak modelnya kayak whole life. Biasanya premi 2 tahun pertama itu akan hangus alias terpakai. Nah, premi akan terpakai. Kemudian kalau Anda udah ngikut asuransi ini sampai ke 5 tahun dan seterusnya, biasanya uang dari premi itu udah akan terpakai 40-65%. Kita ambil angka terbesar, kalau Anda udah punya atau membayar premi ini selama durasinya 5 tahun, maka sisanya tinggal 45%, nggak sampai ya, 35%. 35% ini adalah yang dimasukkan di bagian investasi. Jadi yang dikelola di investasi tinggal 35% itu. Kenapa kok dipakai? Ya karena ada sebagian yang dipakai untuk coverage proteksi Anda. Terus biasanya kalau kita ketemu orang asuransi itu ketemunya kayak di kafe, terus Anda dibayarin. Nah, jadi biasanya janjiannya makan di luar Anda dibayarin. Itu bukan karena perusahaannya yang baik atau salesnya yang lagi traktir Anda. Enggak. Uang-uang yang dipakai buat traktir Anda, bayarin Anda makan di kafe tadi, ya diambilkan dari premi yang Anda bayarkan tadi. Maka pasti biasanya 40-60% itu kepakai buat biaya-biaya administrasi, biaya untuk mendekati Anda tadi, udah kepakai di sini. Sisanya 35% yang akan diinvestasikan. Padahal kalau udah masuk ke keranjang investasi ini, ada biaya juga. Ya kali investasi gratis. Nah, saya pun kalau harus jadi manajer investasi, ngecas biaya tuh. Setiap kali saya riset kan saya harus membayar diri saya. Nah, kemudian saya melakukan jual atau beli produk investasi biar makin untung. Ya itu kan juga saya charge dong atas jasa tadi. Nah, maka di sini ada biaya investasi sekitar 5% dari uang yang tadi dialokasikan. Berarti mungkin tinggal 30%. Kebayang 100% diambil ini, berarti tinggal 35. 35 diambil biaya investasi, berarti tinggal 30%. Nah, yang masuk ke produk investasi ini sekitar 35% dari uang yang Anda setorkan tadi. Oke. Belum lagi kalau Anda punya asuransi whole life ternyata masih kepake buat bayar premi berikutnya. Misalnya premi tahun ke-6 Anda nggak bayar, padahal harus bayar premi lagi. Ya diambil dari sebagian 30% tadi, atau kalau sudah ada keuntungannya dipakai untuk bayar premi tahun ke-6. Kayak gitu. Terus ada keuntungannya lagi. Tahun ke-7 Anda nggak bayar premi lagi, keuntungannya sebagian juga sama pokok tadi bayar premi tahun ke-7 dan gitu seterusnya. Maka lama-lama di sini pun juga bisa habis, terutama kalau Anda nggak lanjutkan nyicil premi. Plus lagi potongannya kalau ada yang namanya riders. Apa itu riders? Riders yang ada di otak Anda itu gini, kalau ngundang artis, artisnya itu biasanya minta hal-hal khusus, itu namanya riders, tambahan-tambahan. Riders yang ada di otak Anda mungkin tambahan-tambahan yang diminta artis tadi. Oke, bukan riders ini ya Mbak ya, bukan riders yang ini, bukan. Riders ada tambahan. Contoh Anda ngundang Juicy Lucy ke Malang.
Nah, kalau bayar juicy lucy itu kan 150 juta plus ya. Nah, 150 juta untuk bandnya aja. Tapi kan kita harus membayar untuk penjemputan, mobilnya harus khusus. Kemudian habis itu butuh makanan apa aja. Terus katanya Uwan kemarin harus ada sajadah sama apa gitu ya. Ditanya Uwannya, emang siapa yang sholat? Denny gitu. Bukan dianya. Nggak nonton itu. Oh, bukan penggemar Juicy Lucy ternyata ya. Riders, tambahan itu adalah selain apa yang Anda bayarkan ke suatu pihak, ada plus-plus lainnya. Nah, itu adalah yang disebut riders. Riders di asuransi ini, Anda kan jiwanya ditanggung. Artinya selama Anda bayar premi, nanti Anda misalnya meninggal dunia, ahli waris Anda terima UP. Padahal kita mungkin menambahkan riders, yaitu proteksi kalau kita sakit keras atau sakit kritis. Whole life biasanya hanya mengcover kalau Anda mati atau enggak gitu aja ya. Kalau mati berarti UP cair. Padahal ada riders tambahan, misalnya saya menambahkan untuk kalau misalnya saya sakitnya sakit kritis. Nah, jadi kalau saya misalnya ada riwayat mungkin ya, orang tua sekitar saya, sesepuh saya ada riwayat penyakit tertentu, maka saya bisa menambahkan, saya tambah riders perlindungan kalau saya sakit, misalnya sakit jantung, atau kanker, atau mungkin sakit yang berkaitan dengan darah tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu tambahan, terpisah dari si whole life-nya. Nah, maka kesimpulannya teman-teman, Anda akan melihat ada unit link. Aduh, namanya istilah lainnya ada tuh. Istilah lainnya adalah PAID. PAID bukan nama orang ya, Pak Paidi duduk, bukan itu, tapi PAYDI. Istilahnya unit link, di mana dia penggabungan antara keranjang untuk asuransi, proteksi diri, sama sebagian untuk investasi. Hasil-hasil investasinya pun juga bisa jadi akan terpakai untuk bayar premi tahun ke-6, ke-7 kalau Anda stop bayar premi pada saat itu. Jadi ada kalanya Anda premi sampai tahun ke-8 udah habis, investasinya udah habis, Anda juga nggak bayar premi, maka ketika ada orang meninggal dunia, maka tidak akan ada yang di-cover. Ya itu. Jahatkah menurut Anda? Ya ini mekanisme hitungan secara keuangan matematis demikian gitu. Nah, unit link ini lumayan rame soalnya ya. Lumayan rame, kasusnya juga lumayan rame. Nah, riders, kita lanjutkan riders, asuransi tambahan itu apa aja? Di sini semua asuransi tambahan bisa dipakai di asuransi jiwa. Kemudian misalnya asuransi, ini poin kedua salah ya. Nama riders itu sendiri juga bisa dikaitkan dengan asuransi kesehatan. Kemudian asuransi jiwa itu bisa ditambah dengan asuransi kesehatan atau penyakit kritis. Nah, jadi poin kedua tolong dihapus gitu aja ya, poin kedua. Kemudian ada proteksi tambahan untuk personal accident. Ini salah tipe aja ini tipe aja nih. Gini. Yes. Critical illness pembayaran bisa di stadium 3 atau 4 atau mungkin ada riders tambahan critical illness, early critical illness. Early critical illness itu ketika orang sakitnya di stadium 1 atau 2. Kalau stadium 3 dan 4 itu udah yang parah ya. Kemudian proteksi tambahan, misalnya kecelakaan atau misalnya disabilitas permanen gara-gara kecelakaan. Nah, semuanya catatannya ada di polis, maka kita perlu membaca baik-baik. Polisnya berlembar-lembar itu, Bu. Ya iya itu, maka Anda perlu baca baik-baik. Perusahaan asuransi juga agak pengen rugi dong ya. Kan mereka juga perusahaan yang perusahaan profit. Jadi mereka pasti cari cara supaya juga untung, tapi juga memberikan layanan. Itu tadi ridersnya. Nah, yuk. Nah, sampai di titik itu, coba sebelum masuk ke topik lain, kalau ada pertanyaan boleh.
Kalau belum ada komentar, lanjut. Nah, rekan-rekan, saya kemarin juga bilang karena di sini udah istilah-istilahnya udah detail keuangan banget. Mungkin banyak hitungannya, banyak kasus-kasus. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian itu, bagian intisarinya. Tadi saya kasih contoh, ada perusahaan yang kira-kira waktu bayar premi di 200 ribuan, bisa UP-nya sampai 100 juta. Tapi kalau bagi orang yang punya riwayat penyakit tertentu, jadi ada orang ini memang hobinya hal-hal ekstrim, para layang, naik gunung, kemudian hobi ekstrim lagi apa nyelam begitu, atau punya riwayat penyakit khusus yang sudah pernah diderita, udah pernah serangan jantung sebelumnya, biasanya UP-nya akan makin besar, preminya akan semakin besar dengan UP yang sama seperti orang yang nggak punya kasus apapun, nggak punya riwayat penyakit atau hobi-hobi ekstrim. Jadi semakin ekstrim orangnya atau perilakunya, biasanya preminya akan makin besar dan UP-nya segitu-gitu aja. Itu tadi kalau ngomongin premi, beda perusahaan, beda jumlahnya. Nah sekarang Bu, jadi sebetulnya berapa sih bayar premi itu? Nah, kalau kita mau ngitung premi, harus disesuaikan dulu dengan goalsmu apa, tujuannya apa. Anda itu pengen dapat UP berapa? Nah, coba Anda bayangkan, berapa sih UP yang Anda harapkan misalnya, ini nggak doakan. Kalau misalnya Anda meninggal dunia, Anda daftar di asuransi, Anda tuh pengen UP berapa sih? Kira-kira 100 juta cukup nggak? Atau 200 juta? 300 juta? 1 miliar? Nah, yang disebut cukup itu apa? Saya nggak tahu. Di sini konsepnya standar apa yang Anda gunakan. Tapi saya menghadirkan ada 3 pendekatan. UP kan uang yang akan dibayarkan perusahaan ke ahli waris kita. Nah, sekarang sebetulnya butuh berapa sih? Butuh berapa untuk orang-orang atau ahli waris itu hidup? Saya pakai kasus orang lain aja ya, gini. Ada bapak keluarga. Ada bapak, kemudian dia punya istri. Nah, jadi ada istrinya sama anak. Satu istri juga ya, istrinya 1, kemudian anaknya 1. Kemudian mereka semua untuk hidup kira-kira membutuhkan dana sebesar 4 juta rupiah. 4. Nah, nih selama ini bapaknya yang bekerja, kemudian dia entah gajinya berapa, kemudian untuk hidup istri dan 1 anak itu butuh di angka 4 juta rupiah. Nah, kira-kira kalau misalnya bapak ini meninggal dunia, maka UP yang dikeluarkan sama perusahaan asuransi harusnya bisa mengcover hidupnya istri dan anak tadi. Nah, untuk mengcover kebutuhan hidup istri dan anak sampai berapa tahun? Nah, kita pakai konsepnya gini. Anaknya tadi umur berapa nih? Sebagai contoh, anaknya umur 5 tahun. Dianggap anak itu ceritanya udah mandiri, tanpa perlu sokongan dari keluarga, itu kira-kira di umur berapa ya? Dikatakan orang anak sudah mandiri. 17 or perhaps 21 atau mungkin ketika lulus kuliah perkiraan umur berapa? 22. Nah, maka dia mengharapkan anak itu kalaupun bapak meninggal dunia, UP-nya diharapkan bisa mengcover kebutuhan istri dan anak sampai dia umur 22 tahun. Nanti sekolahnya di tempat yang kelas kampus internasional apa di kampus biasa, nggak tahu, kita nggak ngomongin itu. Tapi sampai umur 22 tahun. Nah, kita mau ngecek UP-nya berapa nih supaya bisa mengcover itu tadi. Kita pakai pendekatan human life value. Di sini human life value adalah berapa nilai dari si bapak ini tadi, nilainya si bapak supaya human life value sebentar ketukar. Saya takut ketukar, saya cek dulu.
Oke. Betul, nggak ketuker. Berarti aman. Jadi kita mau ngecek berapakah yang kira-kira nilai si bapak ini tadi berdasarkan human life value. Saya balikin mungkin ke slide yang tadi ya. Insurance nomor 1. Nah, human life value tadi adalah konsep, misalnya si bapak meninggal dunia, berapa nominal yang dibutuhkan ahli waris bertahan hidup sampai anaknya mandiri. Nah, jadi teman-teman hitung ya, kalau sebulan mereka butuh 4 juta, kemudian berarti berapa tahun, 1 tahun berapa nih? Ini berarti kalikan 12 ya, untuk setahun. Berarti setahun butuh berapa? 48, oke. 48 juta. Kemudian sekarang dia umurnya 5 tahun. Berapa tahun lagi sampai 22 tahun? 17. Nah, berarti nanti silakan Anda kalikan lagi dengan 17. Berarti angkanya berapa nih? Nah, itu adalah angka hitungan pada saat ini tahun 2026. 2026 ketika umur anaknya masih 5 tahun. Padahal kan ada inflasi. Apakah pada tahun 2027 kebutuhan dia masih sebesar 48 juta per tahun? Dengan mempertahankan gaya hidup yang sama, bisa jadi biayanya berbeda karena ada inflasi. Nah, dari angka ini kita juga memperhitungkan dari point of view bahwa ada kenaikan harga setiap tahunnya. Jadi pakai rumus ada I-nya ya, kalau di keuangan nanti Anda akan lihat ada I, yaitu memperhitungkan tingkat inflasi atau interest juga bisa. Nah, berapa itu? Ngitungnya nggak perlu bingung ya, nanti kita punya kalkulatornya tersendiri. Anda nggak perlu ngitung pakai paper, kita bisa pakai Excel atau ada aplikasinya. Nah, kita lihat kalau mau UP berapa, kita hitung dari human life value. Misal, ini saya ngomong misal aja angka-angka yang bulat-bulat aja ya. Anda membutuhkan di sini angkanya adalah 1 miliar rupiah. Contoh, ini angka kecil banget sih tapi. Yang jelas kalau keluarga kayak gini ini nggak lebih dari 1 miliar nih. Misalnya saya butuh di angka 1 miliar, maka Anda harus komunikasi dengan pihak agen asuransi, bilang, saya pengen produk asuransi whole life, atau yang term life yang bisa memberikan uang pertanggungan sampai 1 miliar rupiah. Lalu pertanyaan Anda berikutnya, berapakah premi yang bisa ditawarkan perusahaan tersebut? Nah itu. Jadi kita tidak bisa, nggak ada katalognya, kalau bayar premi berapa, terus habis itu UP-nya berapa, nggak ada katalog kayak gitu. Nah, kalau katalog seperti itu ada, kayaknya banyak penyimpangan. Maka nggak ada istilahnya katalog, maka Anda harus starting dari UP berapa yang Anda harapkan, komunikasi dengan pihak asuransi untuk melihat perusahaan tertentu tadi bisa memberikan premi di harga berapa. Anda mau pilih kontrak yang term life atau whole life ya terserah. Yang jelas biasanya mereka yang akan memberikan informasi jumlah preminya. Gitu ya teman-teman ya konsepnya asuransi ya. Ada pertanyaan nggak nih sebelum lanjut? Asuransi yang nomor 2. Nah, kalau belum, sekarang metode berikutnya pakai income based value. Kita udah nggak ngomongin lagi pendapatannya berapa, nggak perlu. Tapi kita ngomongin si bapak aja. Bapak ini tiap bulan pendapatannya berapa? Katakanlah 2 digit ya, 11 juta. Nah, bapak ini kalau dia bekerja, dia itu mendapatkan gaji 11 juta setiap bulannya. Maka kalau kita pakai pendekatan income based value, Anda bisa hitung ya, sampai anaknya nanti dewasa 17 tahun berarti 11 juta kali 12 bulan kali 17 tahun. Nah, itu angkanya berapa dan Anda bilang, saya harap UP-nya sebesar sekian misalnya. Mengikuti cara metode perhitungan income based value, ternyata UP yang saya harapkan untuk keluarga ini adalah 2 miliar. Balik Anda bilang ke agen asuransi, saya pengen
produk asuransi term life atau whole life yang bisa memberikan UP sebesar 2 miliar. Berapa premi yang saya perlu bayar? Nah, ini saya juga punya jawabannya ya. Anda harus beneran tanya ke agen insuransinya. Nah, itu pendekatan kedua, income based value. Kemudian pihak yang ketiga, survival based value, yaitu metode satu, metode yang human, tapi dikurangi. Nah, ibaratlah kalau bapak meninggal dunia kan pasti ibu akan lanjut bekerja. Nah, semula kebutuhannya, nah contohlah kayak gini, ketika pasangan memutuskan untuk bekerja setelah ditinggalkan suami, ketika istri memutuskan bekerja setelah ditinggal oleh suami, awalnya kebutuhannya 10 juta. Tapi karena sekarang istri kerja dan dapat gaji sebesar 5 juta rupiah, maka yang kurang adalah 5 juta aja. Nah, maka Anda bisa hitung dari, misalnya dia kebutuhannya 4 juta nih, ternyata istrinya kerja, istrinya bisa mengcover sampai 2 juta, gajinya cuma 2 juta. Berarti kebutuhannya dia untuk survival tinggal 2 juta, kalikan 12 bulan, kalikan 17 tahun. Nah, sehingga berapakah survival base value untuk orang ini? Setelah itu, itulah yang merupakan UP-nya ya. UP-nya berapa, dan Anda cari lagi ke agen asuransi. Saya pengen UP-nya sekian rupiah, berapa preminya? Nah, sampai di titik itu, yuk kalau ada pertanyaan, komentar. Lelah ya Anda ya? Matanya tinggal separuh gitu saya amati dari depan gitu ya. Ama kayak di Nina Bobo kalau Bu Ima cerita kayak. Nah itu dulu, jadi teman-teman hari ini kita belajar ada 2 hal utama sepertinya ya. Asuransi jiwa itu ada apa aja? Ada 4 jenis, yang nomor 4 unit link, sama Anda belajar 3 jenis metode untuk penentuan UP. Berapa sih harganya jiwa seseorang? Jiwa seseorang, kalau kita bilang 1 miliar, apa dasarnya? Nah, kita pakai dasar pendekatan human life value, atau mungkin di sini income based value atau survival based value. Ya, 3 hal itu yang perlu Anda cermati. Yuk, komentar, pertanyaan. Udah ending kelas ini ya. Udah di jam terakhir karena di korting Ramadan, jamnya singkat. Yang izin tadi atas sama siapa tadi ya? Faheda. Gak ada komentar? Baik, kalau gitu cukup di sini. Teman-teman, kita ketemu lagi hari Senin. Materinya kayaknya masih coba, konten kan belum ada yang nunjukkan di depan ya. Konten edukasi tentang asuransi yang Anda dapatkan itu apa? Coba disiapin, nanti saya akan coba tunjukkan beberapa konten edukasinya. Yuk, berarti kita wes dicangklong ya, selak mulih iki, selak bor takjil. Yuk kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Amin. Berdoa dapat diakhiri. Kayak biasa dirapikan dan buang sampahnya ya. Terima kasih. Silakan.